Good morning, Dr. Kanti, as a mentor, and good morning, everyone. Thank you for the attention and for your time. Today, our group will discuss about journal reading about antibiotic management of acute pharyngitis in primary care. And the member of the group are 8 person. And let's start to make it quick. And the first presentant, please. The time is yours. Who wants to be okay? The time is yours. Okay, thank you, Ilham. Okay, first one is abstract. The Center for Health Protection of the Department of Health has convened the advisory group on antibiotic stewardship program in primary care. Later, we call it the advisory group to formulate guidance notes and strategies for optimizing judicious use of antibiotics and enhancing the antibiotic stewardship program in primary care. Acute pharyngitis is one of the most common conditions among outpatients in primary care in Hong Kong. Next. Practical recommendation on the diagnosis and antibiotic treatment of acute streptococcal pharyngitis are made by the advisory group based on the best available clinical evidence, local prevalence of pathogens, and associated antibiotic susceptibility profiles, and common local practice. Next. Okay, next introduction. The government of the Hong Kong Special Administrative Region attaches great importance to the threat of antimicrobial resistance. The Hong Kong Strategy and Action Plan on Antimicrobial Resistance was established in July 2017. In this action plan, aiming to slow the emergence of antimicrobial resistance and prevent its spread. Next. The advisory group comprising key stakeholders in the public and private sectors, academia, and major professional societies. Its objective is to formulate guidance notes and strategies for optimizing the judicious use of antibiotics, enhancing the antibiotics stewardship program in primary care. Guidance notes on antibiotic treatments for common infections seen by primary care doctors, developed based on the best available clinical evidence, local prevalence of pathogens, and associated antibiotic susceptibility profiles and local practice. Next. Clinical evidence has mainly referred to international practice, the latest guidelines from international organizations, and systematic review articles. In addition, simple information sheets for outpatients are prepared to raise awareness and enable them to use antibiotics appropriately. In this case, the primary care doctors play an important role. Not only practicing rational antibiotics prescription, but also educating and engaging outpatients about the safe use of antibiotics during clinical encounters. Next. Acute pharyngitis, as we know, is the acute inflammation of the oropharynx. It is characterized by sore throat and pharyngeal erythema. Usually a benign, self-limiting illness with an average length of illness of 1 week. It is often caused by respiratory viruses like rhinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza virus, parainfluenza virus, etc. The other viruses of concern are enterovirus, herpes simplex virus, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, and human immunodeficiency virus. Dyspharal pharyngitis is a condition for which antibiotics are not necessary. Next. Beta hemolytic streptococci, particularly group A streptococcus or GAS, are the most common bacterial pathogens of acute pharyngitis. Group A streptococcus pharyngitis can lead to suppurative and non-suppurative. So, streptococcal pharyngitis is the most common form of acute pharyngitis in which antibiotic treatment is indicated. Okay, next. Next, the diagnosis of acute streptococcal pharyngitis. Signs and symptoms suggestive that
bacterial pharyngitis is, the first is sudden onset of fever, tonsillopharyngeal exudates, and anterior cervical lymphadenopathy. If there's suggestive bacterial pharyngitis, search p-test for gas atau group A, streptococcal, with a rapid antigen detection test or throat culture. Next. Different various clinical scoring criteria is fever pain score and modified center score. Next. The first, fever pain score criteria. This is fever during the previous 24 hours, purulence or pass on tonsils, attend rapidly within 3 days after onset of symptoms, severely inflamed tonsil, and no cough and coryza. Each of the criteria is worth 1 point, so maximum score of 5. Next. The interpretation of fever pain score criteria is if the score 0 to 1, disease 13% to 18% likelihood of isolating streptococcus. If the score 2 to 3, disease 34% to 40% likelihood of isolating streptococcus. And if the score 4 to 5, disease 62% to 65% likelihood of isolating streptococcus. Next. The next criteria is modified center scores criteria. The criteria is temperature greater than 38 Celsius, absence of cough, swollen and tender anterior cervical nodes, tonsillar swelling or exudates, and age. The interpretation of modified center score criteria is if the scores 0 to 1, disease 1% to 10% likelihood isolating streptococcus, score 2 to 3, disease 11% to 35% likelihood isolating streptococcus, and score 4 to 5, disease 51% to 53% likelihood isolating streptococcus. Next. Based on the clinical experience that RADT is not commonly available, and throat culture is time-consuming, requiring a 2 to 3 days turnaround time. Advisory group agreed that using clinical scoring criteria is preferential to not using any laboratory tests, and the modified center criteria are more widely and easily used. Next. I'm gonna continue. Here is the table 1, show the modified center score that has already been explained. And then next, I'm gonna explain about the antibiotic treatment of acute streptococcal pharyngitis. Although the symptoms of acute streptococcal pharyngitis are resolved without antibiotic treatment, also called self-limiting illness, there are arguments that justify antibiotic treatment for acute symptom relief, prevention of suppurative and non-suppurative complication, for reduction of communicability. Antibiotic treatment may shorten the duration of sore throat by 1 to 2 days. Also, antibiotic may prevent complication of group A streptococcal infection, including acute rheumatic fever or suppurative complications. And also, the other advantage of using antibiotic treatment is that the outpatients are considered no longer contagious after 24 hours of antibiotic treatment. Next.
Meanwhile, as scarlet fever treatment, antibiotic is indicated for first, the outpatient presenting with a sore throat and a modified center score of 4 or 5, and then the outpatient with positive laboratory result or certain special reasons, for example, clinical scarlet fever, household contact with scarlet fever, or non-rheumatic heart disease. Next. Here is the table 2. Table 2 shows the recommendation antibiotic treatment of acute streptococcal pharyngitis. In the first line, we have penicillin oral. The dosage for adult is 500 milligrams 2 to 4 times daily, and the dosage for children is if the weight of the children is less or equals to 27 kilograms, we can use 250 milligrams 2 to 3 times daily. And if the weight of the child is more than 27 kilograms, we can use 500 milligrams 2 to 4 times daily. And then we also have amoxicillin oral, where the dosage for adult is 1,000 milligrams once daily or 500 milligrams 2 to 3 times daily. And the dosage for child is 50 milligrams per kilograms with a maximum dose of 1,000 milligrams once daily or 25 milligrams per kilograms with a maximum dose of 500 milligrams 2 to 3 times daily. And then we also have cephalexin oral. The dosage for adult is 500 milligrams 2 to 4 times daily, and the dosage for children is 20 milligrams per kilograms with a maximum dose of 500 milligrams 2 to 4 times daily. All of this first line lasts for 5 until 7 days of the duration. And then for the notes, cephalosporin should be avoided in individuals with immediate anaphylactic type hypersensitivity to penicillin. And then in the second line, we have clarithromycin and azithromycin. For the clarithromycin oral, dosage for adult is 250 milligrams twice daily, with the dosage of children is 7.5 milligrams per kilograms with a maximum dose of 250 milligrams twice daily, and the duration lasts for 5 days. And then for azithromycin oral, the dosage for adult is 500 milligrams once daily, and the dosage for children is 12 milligrams per kilograms with the maximum dose of 500 milligrams once daily, and it lasts for 3 days for the duration. And then for the notes, both clarithromycin and azithromycin were indicated for individuals with penicillin allergy, and erythromycin and erythromycin-resistant isolates are regarded as resistant to clarithromycin and azithromycin as well. Next. And the next, oral penicillin V or amoxicillin are the recommended antibiotic of choice for outpatient who are not allergic to these agents. The resistance of gas of penicillins and other beta-lactam has not been reported. First generation cephalosporin or the first line again for patient with penicillin allergy who are not anaphylactic allergic. Resistance of gas to macrolides is known to be common in Hong Kong. Erythromycin resistant isolate of gas are regarded as resistant to clarithromycin and azithromycin as well. Next, according to data from the Center for Health Protection in Hong Kong, the erythromycin resistant rate of beta hemolytic streptococci in throat swab specimen has risen to 29.1% in the last few years. 15 million. The next, the Fisher group aggregate the 5 to 7 day course of oral penicillin V oral, amoxicillin or cephalexin, or a 5-day course of oral clarithromycin, or a 3-day course of oral azithromycin is
sufficient to treat outpatient presenting with a short throat and a modified center score of 4 or 5. However, for outpatient with positive laboratory results for gas or certain special reasons, or clinical scarlet fever, household contact with scarlet fever, or no rheumatic heart disease, 10-day course of oral penicillin V, amoxicillin, cephalexin, or clazithromycin, or a 5-day course of oral azithromycin is recommended to achieve maximal eradication of gas from the pharynx for primary prevention of acute rheumatic fever. Next. Okay, here I'm going to continue the presentation. The next topic is other issue. In this journal said that alternative diagnosis should be considered for outpatient who present with unusually severe signs and symptoms such as difficulty of swallowing, drooling, neck tenderness or swelling, or systemic unwellness. And it should be evaluated for potentially dangerous infection such as peritonsillar abscess, retro or parapharyngeal abscess, acute epiglottitis, and systemic infection. And outpatients who do not improve within 5 to 7 days or who have worsening symptoms should be evaluated for a previously unsuspected diagnosis such as infections of mononucleosis, primary HIV infection, gonococcal pharyngitis, cervical or diffuse lymphadenopathy, and prominent constitutional symptoms. And outpatients who have infection of mononucleosis and are treated with amoxicillin may develop a generalized erythematous maculopapularis, and this is not should be regarded as a penicillin allergy. And a properly taken sexual history may hint at possibility of sexually transmitted infection like HIV and gonorrhea. And this journal said that management of patient with infection should be individualized. And as a primary care doctor, we should check, document, and inform outpatient well about antibiotic treatment. And this information especially is about indication, side effect, allergies, contraindication, and also potential drug-drug interaction. And outpatient should take antibiotic prescribed by doctor. And if their symptom change, maybe persist or getting worse, they should seek medical advice promptly. Thank you. I'll continue the presentation. And conclusion divided into 3 parts. And the first one is acute pharyngitis is one of the most common condition among outpatient in primary care in Hong Kong. And second part, practically recommendation on the diagnosis and antibiotic treatments of acute streptococcal pharyngitis are made in consultation with key stakeholders in primary care settings such that the recommendation can be tailored to their needs. And third, the recommendation are under regular review in consideration of the latest research together with local prevalence of pathogens and associated in antibiotic susceptibility profiles and common local practice. Next. This is other contribution. All others have made substantial contribution to the viewpoints of this study, review literature, and critical revision for important intellectual content. And conflict of interest. As editor of this journal, these 2 guys, DVK Chow and MCS Wong, were not involved in the peer review process of this article. All other
all other authors have no conflict of interest to disclose. And the support or funding is no specific grant from any funding agency in public, commercial, or not for profit sectors. Next. I will continue with PICO. P for problem, not approved by sample group in this journal. I for intervention, not discuss the difference in the sample in this journal. C for comparison, no comparative research is needed in this journal. And O for outcome, the conclusion of this study are as follows. Acute pharyngitis is one of the most common diseases among primary care outpatients in Hong Kong. Recommendation for diagnosing and administering antibiotics for streptococcal pharyngitis are made in consultation with key stakeholders in primary care settings so that they can be tailored to their needs. This recommendation is being reviewed regularly with consideration of recent research, along with the prevalence of local pathogens and associated verification profiles, and general local practice. And the next is validity. Is the first one is the researcher focused in accordance with the research objective. The answer is could not the question because it does not answer the research objective in the journal. And the second, was this research taken in the right way? Could not answer the equation because it did not answer the number of sample in journal. Is the third one is the data collected in accordance with the objective of the study. The answer is could not answer the question because it does not answer the research objective in the journal. Next is does this research have enough subject to minimize research bias? Could not answer the question because it did not answer the number sample in the journal. The next is the data analysis done well enough? The answer is there is no analysis of the research data in the journal. Conclusion, the research is not valid. Important. Is the research important? Answer is given that incidence of acute pharyngitis in Indonesia is still high and its use is still frequently found. Use of irrational antibiotic. This research is important to increase the use of antibiotics. Conclusion is this research is important. Next. And the last one is applicable. Can this research be applied? The result of this study cannot be used as a reference regarding of the use of antibiotic in acute pharyngitis in the first level health facility because no data analysis and research result were obtained in this journal. The result of this study cannot be used as reference in Indonesia, and the conclusion is research cannot be applied. Thank you. Thank you for the discussion, for my friends, for my group. Any question maybe from you guys? Or maybe Dr. Kandi wants to add some or explanation about this discussion. Thank you, moderator and presentant. Very good presentation. Yeah, this is from what year this journal? Can you show me the original journal in English?
Oh, regional. Okay, dokter. Wait. So, PDF is okay. 2019, doctor. 2019. Yes. Please. Okay. And this is a year of 2020 and 2020. But it's okay. 5 years is we still can use this journal for reference of our medical prescription, yeah, for acute pharyngitis in primary care. So, Ratna, what about your suggestion for the patient in Indonesia if you found the same case, acute pharyngitis patient? Will you give the original first line like amoxicillin, or maybe you will choose another prescription like in this journal? So what I read, first I must clear that is the acute pharyngitis is from virus or bacteria. If it's virus, I just give education to the patient that the patient should rest and drink enough, rinse with warm water, or I give also analgesic if necessary. If it clear bacteria, I give such as penicillin, G-benzathine in single dose, or amoxicillin or erythromycin for 10 days. Okay. But in this journal, the study done in Hong Kong, Yes. do you think it is the same with our country? Maybe your friends, you can choose your friends. Also, up to you, my friends. Yeah. Oh, friends. So for me, it's different because from the musim, because from the temperature or I think it's different. Climate? What do you mean? Climate? Temperature? Sorry, doctor? What do you mean temperature? Yes, temperature. I mean temperature. I mean in Indonesian has to different climate. Yes, different climate. Sorry. Different climate or different etiology or different bacterial culture? I think the etiology is same. So I have read that the etiology the most is from if bacteria, the most is from streptococcal. So I think it's same from the etiology, but the resistance I'm not sure of is same or not. Okay, choose your friend. Okay, I choose first the moderator, Dr. Ilham. Okay, Ilham. Yeah, Doctor. What about you, Ilham? Do you think the medication for acute pharyngitis is the same in our country with Hong Kong? I think I'm not sure, Doctor, because I'm in Hong Kong actually with Indonesia, maybe difference, Doctor. Why? Because the first we think about the what's it called? The situation, Doctor. About in Indonesia or in Hong Kong,
Maybe We are the same situation now. COVID-19 pandemic. Minta uang 50.000. Gimana? environment, doctor, maybe the first, I think in Hong Kong and Ini the kakak. Indonesia. Kakak. Sorry. Okay. What is it? The environment, doctor, maybe. The environment. Yeah. What about sensitivity and resistance pattern in Indonesia? Is it the same Sensitivity. in Hong Kong? Same, almost same, or different? Maybe I think almost same. If Almost same? Are you sure? Choose your friend. Syahrinaldi, maybe? Yeah. Okay, Syahrinaldi. Uh, I'm just in whoever I see in like in monitor in live. Yes, Doctor. Okay, Syahrinaldi. According to my opinion, the situation and also the condition in our country, if we compare with Hong Kong, is different, Doctor. So the management of acute pharyngitis in Indonesia and Hong Kong is different, but also have the same what is that? The same concept. The same concept. What do you mean? I mean, the antibiotic of the medicine, the antibiotic using for the pharyngitis is same, but like the brand or maybe the what is it? It's different. Okay, yeah. I can catch what you mean, yeah. So this is the very good journal to presentate because we have to know the pattern, the bacterial pattern in every area, yeah. So wherever you are, you have to learn about bacterial pattern in that area. So how to know about the pattern of the bacteria in our area? We have to what we call it, kerjasama. Oh, together, doctor. Together. Cooperate, doctor. What? Cooperate. Yeah, we can discuss it with our microbiologist, yeah, in RSND with Dr. Happy, maybe in RSDK in Karyadi Hospital, maybe with Dr. Is it? I don't know, in Karyadi, maybe Dr. Helmia, yeah, our microbiologist. They have PPI, yeah, PPI team. PPI is tim pencegahan infeksi, ya. So they always doing many study for knowing about the bacterial pattern, about the sensitivity, and of course the resistance pattern of the bacteria in our hospital. Yeah, so is it different? Yeah, it's different. Depends on, you have to remind about three part of the disease, yeah, agent, host, and environment. Yeah, maybe you can say temperature, or climate, or anything, yeah, or maybe immunological status for this for our area, yeah, or another area. It's very, very important, yeah. So we have to do the study, ya. Jadi meneliti setiap rumah sakit, setiap tempat, setiap area, ya, terutama rumah sakit itu harus diteliti terus bacterial pattern-nya. Jadi pola bakterinya, pola sensitivitas dan
resistensinya. Saya takut ini semuanya pada nggak ngerti bahasa Inggris saya yang belepotan ya. Jadi saya campur pakai bahasa Indonesia ya. Jadi walaupun di sana memang bakterinya sama sih sebenarnya ya. Cuma memang mereka juga ada strainnya, sama seperti COVID sekarang ini ya. COVID itu banyak strainnya, ada yang strain yang mematikan, ada yang strainnya cuma bikin pegel-pegel aja, ada yang bikin diare aja gitu kan ya. Nah kita nggak tahu ya kita yang kena yang mana nih ya. Yang OTG orang tanpa gejala itu yang kena yang mana, yang meninggal itu kena yang mana strainnya kita nggak tahu. Dan termasuk yang faringitis ya, faringitis atau bisa juga faringitis ini disebutkan oleh influenza virus, macam-macam. Nah, ini yang dipaparkan di sini lebih ke arah yang bakterial ya, yang diberikan antibiotik ya. Tapi yang jelas faringitis itu sendiri bukan hanya disebabkan oleh bakterial, tapi juga karena virus. Ya, gimana sih Aski untuk membedakan antara bakterial sama virus? Askiana, Lizamani? Iya, dokter. Ya, gimana caranya membedakan antara faringitis viral sama bakterial? Mungkin dari klinisnya, dokter. Klinisnya gimana? Aski termasuk yang presentan ya? Bukan, dokter. Oh, bukan. Oh, selamat ya. Enggak, tetap ditanyain. Nanti dibantu presentasi. Ini soalnya yang kelihatan di monitor wajahnya yang pertama kelihatan Aski nih. Oh, langsung langsung dituang ya presentasinya. Ya, gimana Aski? Mau ask a friend? Boleh, dokter. Boleh. Dimas, dokter. Dimas. Dimas masih nyari di buku, belum dapat. Iya, Dok. Ya, gimana, Dim? Ya mungkin dari gejala dan tanda, dokter. Iya, gejala dan tandanya gimana? Bingung kan ya? Ini kepentingannya itu memang untuk menentukan apakah kita kasih antibiotik atau enggak, gitu kan ya? Tadi siapa yang jawab yang pertama? Siapa tadi ya yang jawab? Ratna ya? Kayak yang dibilang Ratna ya, harus menentukan dulu kan ya? Iya, dokter. Atau enggak nih viral atau bakterial? Gimana, Dim? Belum dapat, Dim? Belum, dokter. Oh, belum dapat. Ya, Ratna mungkin bisa bantu. Ratna presentan ya? Iya, dokter. Oke. Dokter jadinya bahasa Indonesia, dokter. Inggris deh, Inggris ya. Nggak enak nih. Nggak nanti Ratna pakai bahasa Inggris, nanti aku Indonesia. Oke, in English. Everybody understand our English? So, Japanese English. Okay. Let's start to make a conversation in English. Okay. Yeah. Okay. Also to make sure, I have read that from the signs and symptoms we can know it is from virus or bacteria. If it's from bacteria, like the temperature is high and it's always high, and then the virus is it is so the patient so if it's from virus it is self-limiting, so it's not long like from bacteria. Self-limiting disease, okay. Okay, and then what about time? You said that self-limiting disease. What about time of recovery time? The time is actually among from the immunity from the patient. So maybe different every patient. So like maybe 5 days is can sembuh,
Can recovery. I can recover, and then maybe the other take longer, so until 7 days maybe. Okay, if there's a patient, maybe this is a illustration, yeah, the illustration, the case for illustration. If there is a patient, 33 years, man, 33 years, 33 years, and then come to your clinic with sore throat, and then 3 days having fever. And then what else? So if you see the pharynx is hyperemic, and then what else? There is a granulation in posterior pharynx. So what about your prescription, Ratna? Three days. 3 days sore throat and fever. Fever. How about the temperature? 38. 38. So I think it's from the or maybe I ask first the patient. Is the other family member maybe had the same condition? No. No. And then before the patient had the rhinitis? No. No. So I think it's from virus, doctor. Or if From I'm not. So you will not giving the prescriptions for this patient? I just give the education to rest and drink enough. And then maybe if it's a pain, I give the patient analgesic. And then lozenges from the throat. And then I must also make sure which virus which virus. If it's from herpes simplex, maybe I give the antivirus, doctor. Herpes simplex? I have read it can form herpes simplex. Okay. So what about you, Ahmad Afkar? 3 days and here is the I think fire, doctor. Okay. What your education? My education. Yeah. You just giving some antipyretic and then let him away. Maybe I will educate to bed rest and take a free from their work. Take a free what? Take free from the work from home. Maksudnya itu dok. Dokter. Maksudnya apa? Maksudnya suruh cuti gitu? Iya dokter. Work from home ya? He already work from home. He is a teacher.
what? We have to monitor the patient. So if there is no improvement, we have to educate and motivate the patient to continue more than 5 days, maybe. Yeah, there's no improvement. So from the first symptoms, so from the first maybe 2 days, yeah, 3 days, and then 2 days. So patient can control to our clinic. If there's no improvement, Nadila, what will you give for that patient, 33 years old patient? What kind of prescription? I'm sorry, doctor. Can hear. Resepe apa wae? Maybe antibiotic, doctor. Like like what? Penicillin. Penicillin. Naura, setuju? Yes, doctor. Maybe other is amoxicillin. 33 years old, and there is granulation in posterior pharyngeal wall. So there are signs of chronic pharyngitis. So this is the chronic pharyngitis with exacerbation. Yes or no? For this patient? Rani? I think we can consider that possibility, doctor. Bisa dipertimbangkan kemungkinan itu. Agree, yeah? Yeah. So, if it is a chronic exacerbation, will you only give amoxicillin? Amoxicillin is first line therapy. Maybe we can try the second line drugs, doctor. Okay. What regimen will you choose? Maybe I'm gonna start with the erythromycin. Erythromycin? Or azithromycin. And then? What else? Maybe cephalosporin groups like cefalexin, doctor. Okay, good. Yeah, so we have to choose what the etiology of this pharyngitis. Yeah, is it viral or bacterial? And then second, we have to decide if this is the chronic or acute or chronic exacerbation. Yeah. If we already choose it, we can choose the regimen. Yeah. If viral, we can start from a symptomatic prescription, symptomatic medication. Maybe for this case is only antipyretic and then analgesic, something like that. Yeah. Paracetamol is also have analgesic agent juga ya, jadi dia sekaligus walaupun dia antipiretik tapi juga punya analgetik, walaupun analgetiknya tidak sekuat semacam natrium diclofenac gitu ya, atau kalium diclofenac dan lain-lain yang itu juga termasuk NSAID. Tapi bisa dicoba ya.
paracetamol bisa dicoba. Jadi itu sudah sebagai antipiretik dan analgetik. Kemudian jangan diberikan antibiotik dulu. Seperti tadi ya, kalau misalnya kita memutuskan bahwa ini adalah virus nih ya, dengan gejala-gejala dan tanda-tanda yang kita lihat, ini lebih ke arah virus, sehingga kita coba dulu tanpa antibiotik. Nanti kalau misalnya sudah 1 sampai dengan 24 jam tidak ada perubahan ya, jadi setelah 5 hari tidak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah atau ya stagnan gitu-gitu aja, masih demam, ya udah dikasih antibiotik. Antibiotiknya tadi kalau misalnya itu akut dan dia jarang minum antibiotik, bolehlah dikasih yang lini pertama. Tapi kalau dia sudah sering terjadi ya, jadi udah kronis tadi ya, kronis exacerbasi akut, ya berikanlah yang second line. Tadi yang sudah disebutkan Rani udah benar ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kepada presentan dulu. Aditya, ada yang mau ditanyakan? Aditya presentan ya? Presentannya siapa aja sih? Ya, angkat tangan, raise your hand. Angkat tangan yang presentan. Presentan ada berapa orang nih? Ya, oke. Dimas, ada yang mau ditanyain? Dapa? Unmute dulu. Apa? Tanyanya ke saya, tanyanya ke Syahrinaldi. Ya. Ya. Ratna udah senyum-senyum aja tuh, tanya sama Ratna aja deh. In patient with pharyngitis, what are actually complications of acute pharyngitis? Complication. What is complication? Okay. Complication. I will try to answer based on the data in this journal that I've been read. The complication, it can be peritonsillar abscess, parapharyngeal abscess or retropharyngeal abscess, and it can be acute epiglottitis. And what else? Pneumonia maybe. Yes. It depends on the etiology, yeah? Yes. If it is diphtherial pharyngitis, what is the complication of diphtherial pharyngitis? Difteri. Kalau penyebabnya difteri bisa komplikasi kemana? Mungkin endokarditis, dokter. Bisa kemana-mana ya, karena ada toksinnya tadi. Jadi tergantung penyebabnya apa. Termasuk apalagi tadi dari Streptococcus beta hemolyticus grup A ya, SBHGA ya, tadi yang disebut gas. Streptococcal. Apa tadi? Gas? Grup A Streptococcus, dokter. Grup E Streptococcal ya, kita sebutnya SBHGA ya, Streptococcus beta hemolyticus grup A. Apa tadi ada yang kalau yang tadi disebutkan Syahrinaldi kan komplikasi ke organ-organ yang terdekat ya, regional ya. Bisa juga nggak terjadi rinitis atau sinusitis? Bisa. Bisa nggak terjadi otitis media akut? Otitis. Bisa juga. Pokoknya organ sekitar ya bisa aja dong, ya. Kemudian pneumonia tadi bisa nggak? Bisa juga. Ya, pneumonitis. Jadi itis-itisnya yang di sekitar itu organ-organ pernafasan yang jelas. Kemudian untuk yang jauhnya, tadi bisa menyebabkan apa, Ratna? Ratna lagi ya, Ratna siapa lagi? Tadi yang presentasi? Aditya ya? Aditya presentasi? Ilham? Paham? Hah? Komplikasi jauhnya paham? Oh, komplikasi jauh. Yang komplikasi internasional, interlokal. Mungkin infeksi sistemik. Apa? Tadi udah disebutin kan? Infeksi sistemik. Belum sih sebenarnya. Udah kan ya? Udah belum, Rat?
Tadi udah disebutin ya di jurnal ya, untuk infeksi bisa terjadi kemana? Secara sekilas tadi ya, ada tapi di jurnal. Suppurative and non-suppurative. Terus kemana lagi tadi? Nggak disebutin artritis dan lain-lain itu? Udah nggak disebutin? Ada ya, Rani? Acute rheumatic fever, dokter. Ya, tadi udah disebutin ya di jurnal ya? Itu saja dokter yang di jurnal. Ya, ada kan? Oh, Ilham Iya. berarti nggak dengar nih. Dia sibuk moderasi. Ya, jadi bisa ke ginjal, glomerulonefritis, bisa macam-macam ya, karena memang dari SBHGA ini, Streptococcus beta hemolyticus grup A ini, dia punya toksin juga nih, kemana-mana juga nih ya, bisa ke jantung, bisa bahkan ke kulit juga bisa, gitu ya. Jadi kita nih dokter THT kadang yang harusnya kesannya nih harusnya ke dokter kulit, kenapa ke dokter THT ya? Jadi bentol-bentol gitu ya. Datangnya ke THT, biasanya rujukan dari kulit ya. Dikonsulin dari bagian kulit, apakah ada sumber infeksi, ada vokal infeksi, ditanyain gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dari tonsilitis atau faringitisnya yang disebabkan SBHGA itu bisa menyebar toksinnya bisa menjadi dermatitis tadi. Ya, atau kok bisa jadi diare? Nah, itu ya dia turun ke saluran cerna. Kemudian jadi apa lagi? Tulangnya kok ini kalau anak ini kalau lari tuh sering banget lututnya sakit-sakit, nyeri-nyeri. Nah, ternyata sudah terjadi artritis. Ya, macam-macam, bisa ke sendi ya, bisa juga tadi ke ginjal, ke jantung, ke kulit ya, manifestasinya macam-macam. Gitu. Ya, untuk faringitis kira-kira masih bingung kalau pasien datang? Dan harus disebutkan ya kalau misalnya nanti OSCE ini misalnya ya kalau misalnya keluar ujian faringitis disebutin nih causa viral atau bakterial ya, karena itu pasti mempengaruhi pengobatan yang kamu berikan ataupun edukasi yang kamu berikan. Sama di DD-in ya, bisa mau di DD eksaserbasi, mau di DD kronik eksaserbasi, monggo, tapi disesuaikan dengan yang paling dekat dengan gejala dan tanda. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk faringitis atau tentang jurnalnya? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau ada pasien faringitis, ya Naura? Bertanya dokter, sebenarnya untuk DD misalkan kan tadi kita evaluasi dulu, misal kita tulis faringitis virus, kemudian DD-nya bakteri, apakah boleh dokter? Karena sempat di IKA itu tidak boleh dokter, virus di DD bakteri dan sebaliknya. Virus di DD bakteri? Ya, ya boleh. Di DD boleh. Jadi virus, diawali virus, kemudian menjadi bakteri itu mungkin banget ya. Dan ada jurnalnya. Ada jurnal yang menyebutkan bahwa virus itu dia mengundang si bakteri gitu loh. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, imunnya juga jelek, itu bisa jadi bakterial. Bakterinya juga gampang gitu loh untuk menumpangi si virusnya. Jadi kalau mau di DD bakterial ya boleh-boleh aja. Jadi selain virus di DD bakterial bisa juga di DD misalnya akutnya di DD dengan eksaserbasi akut misalnya itu juga bisa ya, kronik eksaserbasi akut. Jadi silahkan membuat pokoknya intinya DD-nya itu menyerupai gejala dan tanda yang ditemukan. Gitu. Jadi untuk awareness-nya. Gitu Naura. Kalau di bagian anak nggak boleh di DD antara akut sama viral sama bakterial nggak boleh di DD ya? Enggak dokter, dulu sempat diberitahu kalau tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus tahu pasti itu virus atau bakteri gitu. Oh iya, mungkin karena kasusnya berbeda mungkin dokter. Maksudnya kasus tersebut sudah jelas bahwa dia ini tidak mungkin bakteri atau tidak mungkin virus. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Cuma memang terkadang bisa nggak virus ditumpangi bakterial? Bisa kan? Bisa-bisa aja kan. Nah, sekarang coba sekarang berpikir tentang COVID deh, COVID sekarang nih. Naura, COVID itu virus apa bakteri sih, Naura? Virus, dokter. Virus. Kenapa dikasih antibiotik? Udah tahu ya kabar dari UNER, ada 5 macam obat yang dikeluarkan dan termasuk azitromisin ya, kalau nggak salah azitromisin juga termasuk pengobatan yang dalam 5 itu. Apa aja ya? Saya kok lupa. Pokoknya ada antibiotik di sana. Kenapa? Itu kan viral.
Naura, gimana menurut kamu? Menurut saya mungkin karena bisa jadi ada infeksi sekunder yang disebabkan bakteri, yang mana mungkin karena COVID dia imunitasnya juga rendah, rawan infeksi, begitu dokter. Oke, paham ya maksud saya di sini ya. Jadi tidak selalu viral itu tidak boleh antibiotik. Jadi viral sangat bisa ditumpangi oleh bakterial. Apalagi dia sudah punya penyakit-penyakit komorbid. Contoh kecil ya ini. Contoh yang paling dekat saat ini sama kita, maksudnya yang lagi hot-hotnya nih ya, memang lagi pandemi seperti ini, yaitu ya karena viral si COVID ini. Dari awal itu sudah diberikan obat antibiotik, itu memang di mana-mana tetap memberikan antibiotik. Kenapa? Karena itu tadi yang ditakutkan ada infeksi sekundernya. Jadi bukan berarti udahlah udah pasti kok itu jelas-jelas itu viral kan ya. Udah pokoknya walaupun udah masuk rumah sakit udah menggeng-menggeng udah terjadi BRPN dan segala macam ya udah pokoknya daya tahan tubuhnya aja dikasih aja suportif aja berarti ya nggak gitu juga kan. Tetap diberikan protapnya tetap diberikan ada antibiotiknya. Ya itu yang itu bisa menjadi salah satu contoh kecil bahwa yang namanya viral itu bisa ditumpangi bakterial dan kita harus secara bijak menentukan kapan kita berikan antibiotik. Tapi tidak semuanya harus menggunakan antibiotik. Bahkan antiviral pun tidak selalu pasien COVID harus diberikan antiviral. Orang-orang tanpa gejala itu cukup menaikkan daya tahan tubuhnya aja. Jadi kita lihat juga dari tingkat keparahan penyakit. Gitu ya. Semakin viral ini kenapa kok bisa sampai cepat banget dia sampai pasien ini terjadi bronkopneumonia. Pasien ini terjadi gagal nafasnya. Kenapa? Apa yang menumpanginya? Apa yang penyebab lainnya, komorbidnya? Itu segera diatasi. Sama. Jadi memang pasien itu bukanlah organ aja, tapi dia memang multi organ ya, dan secara fisik dan psikis semuanya itu saling mendukung. Jadi fisiknya kita obati, psikisnya kita semangati, kita motivasi. Paham ya? Naura paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau cuma kalau di bagian anak itu memang gimana ya? Karena memang seorang anak itu memang sungguh amat sangat istilahnya kayak barang antik banget ya. Jadi mau dikasih obat itu memang mereka tuh sangat hati-hati sekali ya. Dan menurut saya juga saat ini care banget dari IDAI ya sampai ya intinya tidak boleh satu nyawa pun lewat dari COVID ini ke anak-anak. Itu betul-betul di warning banget sama IDAI. Ya memang seperti itu harus dokter anak. Jadi memang termasuk pemberian antibiotik itu mereka benar-benar kalau misalnya mau ngasih antibiotik bahkan harus konsul dulu. Itu udah jadi protap mereka gitu. Konsul ke bagian THT, benar nggak ada nggak bakterialnya? Ada nggak vokal infeksi dari bakterial nih? Kalau memang sudah memastikan itu ada, ya baru dikasih antibiotik. Jadi sampai segitunya, mungkin kalau misalnya kita pikir-pikir ya pasti mereka tahu lah ya ini viral atau bakterial ya kan. Tapi itu sampai bahkan mereka sering banget ngonsulin ke kita gitu. Jadi ya itulah memang bagian anak. Jadi memang harus betul-betul hati-hati banget. Jadi tidak ada yang salah ya di sini ya, Naura. Bagian anak sudah benar, gitu, sudah benar. Namun ada beberapa hal yang diperbolehkan saat memang itu ada indikasi bahwa tertumpangi bakteri. Apalagi cuma mendede, kalau mendede aja sih nggak apa-apa. Mendede itu kan bukan berarti itu bakterial ya. Apalagi kalau kepentingan ujian, ini dedenya apa ya, yang mendekati kan intinya sih cuma itu. Jadi kepentingannya kalau misalnya kita tanyakan diferensial diagnosis itu, kalian kepikiran nggak sih kalau misalnya ada gejala sama tanda kayak gini bisa kemungkinan yang lain? Ya itu. Kita cuma pengen tahu pola pikir kalian itu ke arah sana gitu loh. Ya, now, and now. Naura. Iya, dokter. Terima kasih ya, dokter. Iya. Gimana, Rat? Ada tambahan, Bu Ratna? Dokter Ratna Santika? Dari tadi tunjuk mulu ya. Puspita, ada yang mau ditanyakan? Puspita udah mulai lapar nih. Ada tanya. Ya, ada tanya sama Ratna ya. Silakan, tanyakan ke Ratna. Satu kelompok, dokter.
Aduh, satu kelompok. Gak apa-apa sih. Nanya ke Selfie deh. Selfie Natandri. Ke Chief. Ibu Chief, ini ada pertanyaan dari kita. Satu kelompok Silahkan. kita, dokter. Emang nggak boleh ya satu kelompok? Ya udah nanya deh sama kelompok yang lain. Kamu tunjuk yang mau kamu tanyain. Siapa? Dokter Jangan Kanti, aku ya. Enggak, dokter. Enak aja loh. Sama presentan. Saya presentan, dokter. Gitu ya, presentannya mau nanya sesama presentan. Kalau gitu udah bener, Ratna. Ayo, Rat. Gas, Puspita, ayo. Izin bertanya, dokter Santika. Tadi kan dibilang katanya waktu buat treatmentnya diberi penisilin. Apabila ada pasien yang datang dengan alergi penisilin, apa yang bisa diberikan untuk penggantinya? Silahkan, Dr. Ratna Santika. Kalau tadi kayak yang udah siapa dia? Rani ya, yang ngomong mungkin bisa dikasih tadi yang second line. Apa bisa ya? Bisa yang second line, Puspita. Banyak ya, banyak pilihan ya, Ratna. Seperti yang udah sama Rani tadi nih. Jadi ada second line-nya, atau bahkan first line yang regimen yang lain juga boleh ya. Semacam eritromisin. Gitu, Puspita? Enggak, dokter. Terima kasih, dokter. Tanyakan lagi ke Dr. Ratna Santika, dia siap menjawab. Nah, setelah ini kalian bikin video ya, video anamnesis, pemeriksaan fisik tentang kasus yang tadi. Kasus man 33 years old, tapi kalau misalnya yang di kos-kosan cuma punya teman kos cewek, ya udah pakai masker ya. Bikin video ya, video singkat aja tentang anamnesisnya sama pemeriksaan fisik. Jadi ini untuk latihan. Setuju ya? Kalau nggak setuju nanti konsulin ke Ratna ya. Ratna mulu nih kena hari ini pokoknya. Besok siapa deh saya pilih yang jadi artist of the month-nya, artist of the day. Siap, dokter. Bisa? Ada yang di rumah sendirian aja? Ntar sama kucing lagi. Enggak ya? Ada semua ya? Di rumah ada yang pokoknya yang jangan yang terindikasi COVID. Di rumah yang kira-kira emang udah aman lah ya, 14 hari bersama tidak ada apa-apa padanya. Dia juga tidak berhubungan dengan pasien-pasien COVID. Ya silahkan dilatih dengan mau pakai tang spatel boleh, pakai kalau memang tidak tang spatel ya pakai stick es krim, ya. Terpaksa deh beli es krim ya buat disogok probandusnya. Oke, bisa ya? Ya hari ini itu. Lampu kodok udah beli belum? Udah beli belum, Syahri Naldi? Belum, dokter. Belum. Waduh. Terus pakai apa dong? Pakai senter? Ada ini, dokter, toko alat kesehatan sama sekali. Di mana kamu? Di Lamongan, dokter. Nggak ada toko, bukan toko kesehatan itu. Online shop kek. Kamu nih. Ya udah nanti sementara pakai senter biasa ya. Senter HP juga boleh lah. Enjeh, dokter. Sementara ya, tapi tetap harus latihan pakai yang ada di jidat. Jadi pakai lampu kepala headlamp, minimal pakai lampu kepala yang lampu kodok itu. Nanti cari di Shopee paling ada ya, apa ya kata kuncinya ya itu ya. Masa lampu kodok ya? Apa ya bahasanya itu yang nggak tahu deh saya. Coba nanti saya dengar. Apa? Lampu untuk nyelap itu bukan? Iya ya kali ya. Coba. Lampu naik gunung. Iya, gitu. Bener. Tuh kan bener kan Ratna tuh kan dia jagoan Shopee. Ya, dicari ya. Kalau harganya lebih kalau mahal-mahal banget ya jangan ya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 100.000 masih bisa lah ya. Kalau nggak bisa juga nanti ke Ratna lagi lah pinjem. Oke, nanti ini habis ini apa ya jadwalnya? Belum ada jadwal, dokter.
Belum ada jadwal ya. Jadi lakukan ya anamnesis sama pemeriksaan fisik itu. Saya jadi cuma jurnal aja ya hari ini. Iya, di jadwal Dua cuma jurnal. jurnal, dokter. Nah, jurnalnya cuma 1 kan? Iya, dokter. Ya, saya kasih PR itu. Dikerjakan, mau dikumpulin jam berapa? Jam 10.45 mesti Zoom. Iya, sebentar. Mau dikumpulin jam berapa? Ilham, mau jam berapa, Ilham? Jam 12 malam lagi dibilang. Ngumpulin. Ada orang di rumah nggak nih semua? Pakai center kalau nggak ada. Kalau untuk tang spatelnya nanti pakai stick es krim aja. Bisa. Besok juga nggak apa-apa deh. Janganlah ya, hari ini diselesaikan ya, jadi besok udah masuk yang lain. Besok apa jadwalnya? Jurding bersama Dokter Lia dan jurding dengan Dokter Willy, dokter. Oke, loh hari ini cuma aku tok? Iya. Memang cuma itu di jadwal cuma gitu ya? Di jadwal cuma 1, bahkan seharusnya besok juga cuma 1, dokter, tapi karena Dokter Willy tidak bisa pada minggu kemarin, jadinya diundur jadi besok. Oke, kayaknya ya benar-benar. Saya masih ada utang tentiran nggak? Udah selesai ya kemarin anamnesisnya ya? Anamnesis sudah selesai, dokter. Pemeriksaan fisik sudah semua? Sudah, dokter. Untuk laporan kasus? Untuk kasus-kasus? Kasus kurang yang kasus Dokter Ana, insya Allah besok presentasi hari Jumat, dokter. Oke. Ini udah pekan kedua ya, Dik? Iya, dokter. Udah pekan kedua. Kira-kira udah dapat banyak atau masih ada yang kurang? Banyak yang kurang? Gimana, Rani? Udah cukup banyak, dokter. Cukup banyak, cukup berasap. Iya, dokter. Videonya banyak ya soalnya ya. Jadi bisa buka-buka video. Kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa ditanyakan sekarang boleh, nanti juga boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Selain materi faringitis boleh. Materi yang lain yang mungkin kurang jelas, kurang paham, boleh ditanyakan. Ada, Dava? Atau udah jelas semua? Dokter, Saya izin bertanya, dokter. Iya. Siapa duluan nih? Udah Tantri dulu aja nggak apa-apa. Ladies. Oh iya. Ya, oke. Sebenarnya ini jurnal tadi, dokter. Kan di jurnal cuma dijelaskan kalau misalnya sensor skornya besar sama 4, itu diterapi sebagai bakteri, dan apabila skornya 0 sampai 1 itu diterapi sebagai virus. Nah, kalau misalnya skornya 2 sampai 3 itu terapinya bagaimana nih, dokter? Ayo, Ratna. Temannya siapa aja tadi? Puspita nih yang jawab nih sekarang berarti. Gimana Puspita? Bisa atau temannya diulang pertanyaannya tadi? Dia. Siapa yang siap menjawab? Yang sekelompok nih. Yang cowok lah, yang cowok yang jawab, ayo. Yang merasa cowok, Ilham sembunyi. Ayo, ya udah diulang pertanyaannya, Tanri. Untuk sensor skor yang bernilai 2 sampai 3 tata laksananya seperti apa? Karena kalau di jurnal hanya dijelaskan untuk yang skor 0 sampai 1 dan 4 sampai 5. Yuk, siapa yang siap untuk menjawab? Mau coba izin menjawab, dokter? Ya, oke. Mau coba jawab. Ada role dari manajemennya sendiri. Tadi kalau skornya
kalau skor 2 itu ada kemungkinan untuk gas faringitisnya 11-17%. Terus kalau yang skor 3 itu resikonya untuk gas faringitis 28-35%. Itu bisa dikultur dulu atau dilakukan RADT. Setelah tahu hasilnya negatif, tidak perlu diberi antibiotik, tapi jika hasilnya positif, bisa ditreatment dengan antibiotik. Jika skornya lebih dari sama dengan 4, itu ada resiko untuk gas faringitisnya 51-53%. Itu bisa diberikan antibiotik empiris. Mungkin ada yang mau jawab, yang lain yang mau nambah. Ya, siapa? Rani, ada tambahan? Sudah cukup, dokter. Sudah cukup. Ratna, setuju, dokter Ratna? Ya dokter, saya setuju. Ya, jadi apalagi kita ngelihat tadi ada beberapa persen, jadi sentor itu bukan memastikan ini pasti bakterial, ini pasti virus, enggak, tapi cuma menentukan berapa persen sih arahnya ke bakterial gas tadi ya, SBHGA tadi. Makanya kalau pertanyaannya apakah di skor 2 sampai dengan skor 4 itu di antara yang sudah disebutkan menggunakan antibakterial atau tidak, itu yang bisa menentukan justru ya kita sendiri, keputusan kita sendiri, apakah kita mau mengevaluasi dulu atau langsung memberikan antibiotik. Gitu, Tanri. Ya, tentunya kita juga mengkombinasi dengan dari anamnesis kita, apakah itu ada perbaikan gejala atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ada gejala tambahan yang memperberat atau tidak, kalau misalnya memang dia ada komorbid, misalnya imunodefisiensi, ada penurunan imunitas pada dirinya, atau sekeluarganya lagi pada sakit, semua, ya mungkin bisa kita tambahkan antibiotik ya. Jadi itu ingat lagi 3 faktor dari sebuah penyakit, host, environment, and agent. Ya, Andri? Ya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Tapi kalau ujian tidak ada mungkin, tapi harus pasti diagnosis kerjanya apa, tinggal di DD gitu ya. Sehingga terapinya ya bisa diberikan antibiotik, bisa enggak dok, ya enggak gitu. Kalau misalnya maksudnya ujian untuk UKMPPD nantinya ya. Atau ujian OSCE nanti di bagian ya kalian harus betul-betul menentukan ini yang viral apa bakterial, karena nggak bakal, itu bukan seperti pasien asli yang dia punya variasi, tapi variasinya kita buat sejelas mungkin. Kalau pada pasien bisa jadi nggak jelas. Paham ya di sini, Tanri? Oke? Ya. Aditya, tadi yang mau nanya siapa lagi? Aditya, benar? Iya, dokter. Ya, tanya lagi ke siapa Ratna? Temanmu siapa lagi, Rat? Ada, kami berdelapan sih dokter. Ya, termasuk Ahmad ya? Ya, Ahmad. Tanya ke Ahmad coba, Adit. Ya, dokter. Ini di luar jurnal sih tapi. Oh, di luar jurnal, nggak apa-apa. Ya, gimana? Ya, dokter. Izin bertanya, mungkin apa yang membedakan antara apa dari tanda dan gejala, tanda dan gejala dari otitis media. Nah, kemudian apa yang kan otitis media terbagi 2, ada yang akut, ada yang supuratif kronik gitu. Itu mungkin dari dari tanda dan gejalanya yang membedakan apa, dan juga yang membedakan dengan otitis eksterna itu apa, dokter, dengan otitis media dari tanda dan gejalanya. Mungkin tandanya adalah apa yang membedakan baik gejala maupun tanda. Iya. Apakah itu otitis eksterna, otitis media, atau itu media akut ya, Iya, media akut dengan media akut sama otitis media supuratif kronis. Supuratif kronik. Bedanya apa? Ada yang mau nyoba jawab? Nyoba doang nih, nggak apa-apa. Nanti pasti saya jawab, tapi yang nyoba-nyoba dulu nih. Kemarin udah dikasih kasus mengenai ini ya, atau diberikan materi tentang ini ya. Mungkin ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, ini kita perjelas. Intinya kalau diskusi seperti ini,
Jadi tanya jawab THT kayak gini boleh ya kalau sudah selesai satu sesi, kemudian mau dilanjut dengan tanya jawab bebas seperti ini nggak ada masalah. Dava bisa jawab? Kalau yang otitis media akut itu biasanya ada tanda-tanda inflamasinya. Maksudnya itu kayak misalnya demam atau nyeri di telinga, otalgia. Kalau yang OMSK itu OMSK itu mungkin lebih ke arah otore, ada otore. Kalau otitis eksterna itu sebenarnya juga hampir sama kalau dari gejalanya, kayak ada sakit di telinga, terus kalau misalnya yang OMSK, otitis media juga mungkin ada gangguan pendengaran, dokter. Oke. Sambil batuk-batuk nih. Ada tambahan dari yang lain? Kita berangkat dari gejala dulu ya. Berangkat dari gejala, pasien itu datang dengan apa sih biasanya otitis? Dengan nyeri telinga atau keluar cairan? Nyeri aparatnya. Nyeri telinga. Oke. Datang dengan nyeri telinga, sama-sama nyeri telinga, tapi nyeri telinga yang mana dia otitis eksterna. Ini kita lihat dulu aspek anamnesis ya, perbedaannya dari segi gejala. Yang mana nyeri telinga karena otitis eksterna, yang mana karena otitis media akut, yang mana otitis media kronis. Dalam hal ini tadi pertanyaannya adalah otitis media supuratif kronis atau OMSK. Nah, ini tentunya kan kalian udah tahu ya yang namanya otitis eksterna pun banyak macamnya. Ada otitis eksterna difusa, ada yang sirkumskripta, ada yang otomikosis, bahkan ada satu lagi yang dermatitis, jadi semacam alergi terhadap misalnya obat-obatan, obat-obat tetes, dan lain-lain ya. Ya, jadi itu juga termasuk otitis. Jadi otitis eksterna itu banyak macamnya juga. Kemudian otitis media juga banyak stadiumnya. Otitis media akut ya, maksud saya otitis media akut itu ada stadium apa? Apa aja Rani stadiumnya? Ya apa ini sambil ini ya, kita sambil mereview yang sudah didapat sebelumnya. Stadium OMA. Stadium OMA ada apa aja? Stadium OMA. Rinaldi? Di stadium OMA itu terjadi perubahan mukosa, dokter. Ada hiperemis, stadium hiperemis, atau stadium apa lagi? Oklusi ya, itu sama. Stadium oklusi sama stadium hiperemis. Kemudian stadium 2 apa? Presupuratif. Kemudian stadium supuratif. Stadium supuratif ini yang bulging, jadi dia ingat kembali patofisiologinya ya, di telinga tengah ya, terutama pada gendang telinga, itu yang bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik dari otoskopi, apakah itu menggunakan otoskop atau menggunakan spekulum telinga gitu. Itu bisa kita lihat ya dari membran timpaninya kalau misalnya baru oklusi itu mungkin ada retraksinya ya, atau ada hiperemisnya. Jadi ada tanda-tanda oklusi atau ada tanda-tanda itis hiperemis, namun belum terjadi bulging. Nah, nanti begitu sampai ke supuratif dia ada bulgingnya ya. Jadi nyeri atau tidak? Iya, sama-sama nyeri. Pada otitis eksterna ya nyeri, otitis media akut ya nyeri, otitis media supuratif kronis, nah itu yang nyerinya tidak menonjol, tapi lebih menonjol keluar cairan dari telinga. Bagaimana dengan otitis eksterna, keluar cairan dari telinga atau tidak? Iya, bisa keluar cairan dari telinga pada otitis eksterna. Sama, otitis media akut bagaimana? Ada juga, tadi kita belum selesaikan, otitis media akut setelah stadium supuratif,
Kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, stadium supuratif ini akan muncul stadium perforasi, sehingga terjadi perforasi pada membran timpani. Maka keluar cairan dari sana, ya, discharge-nya keluar. Maka dia datang dengan keluar cairan dari telinga juga, sama, dari anamnesisnya bisa jadi sama dengan otitis eksterna maupun otitis media supuratif kronis, ya, yang ada supurasinya, namun kronis, ya. Menandainya bagaimana lagi? Kemudian ya kalau dari akut sama kronis tentunya dari segi onset waktu, ya, riwayat penyakit sebelumnya. Bila sebelumnya memang sering terjadi keluar cairannya, ya kemungkinan besar ke arah OMSK. Kalau baru terjadinya, kemudian dia juga ada riwayat sering ngorek-ngorek telinga. Nah, itu kemungkinan adalah inflamasi yang terjadi pada telinga luar atau otitis eksterna. Kalau yang pada media biasanya dari anamnesis dia didapatkan ada batuk pilek atau gejala-gejala ISPA yang mendahului nyeri telinganya. Bagaimana pada otitis eksterna? Unlikely. Jadi tidak khas kalau pada otitis eksterna tidak ada riwayat untuk ISPA-nya tadi. Ya, jadi dia tiba-tiba aja atau ya habis ngorek-ngorek telinga terus nyeri terus keluar cairan dari telinga itu bisa. Atau habis nyelam atau habis berenang kemudian keluar cairan dari telinga. Itu bisa jadi otitis eksterna. Kemudian otitis media supuratif kronis tentu saja tadi dia ada riwayat sering keluar cairan dari telinga atau pernah keluar cairan dari telinga, apakah itu masa kecilnya atau lebih dari 3 bulan yang lalu, gitu. Ya, jadi itu dari anamnesis, dari gejala kita dapatkan gejala-gejala tadi, namun ada perbedaan di beberapa poin anamnesis. Gitu, itu dari gejala. Nah, sekarang kalau tanda, tentu saja yang paling kita percaya adalah harusnya dari pemeriksaan fisik. Ya, karena telinga itu betul-betul harus dilihat dari pemeriksaan fisiknya. Makanya kalau misalnya ada yang konsultasi online ya, misalnya ada yang WA saya gitu, terus nanya, misalnya nanya, dok, ini telinga saya keluar cairan, tapi saya nggak berani ke rumah sakit karena ada COVID nih, gitu kan. Jadi nggak usah diperiksa dulu, kasih obat dulu aja gimana dok, gitu. Ya, itu yang agak susah tuh. Soalnya kalau dari anamnesis saja tetap aja unlikely, jadi nggak khas gitu ya, tetap saya harus ngelihat gitu. Kita harus ngelihat pasiennya dari pemeriksaan fisiknya bagaimana. Nah, sekarang dari pemeriksaan fisik ya, perbedaannya ya, antara otitis eksterna, otitis media akut, dan otitis media supuratif kronis. Untuk otitis media akut, otitis eksterna dulu ya. Jadi kalau dilihat dari anatominya, dari dari segi tingkat keparahannya tentu saja otitis media supuratif lah ya. Jadi dari onsetnya terutama ya, otitis eksterna itu yang paling ringan lah dalam bayangan kita ya. Otitis eksterna, kecuali otitis eksterna maligna, ada satu lagi tadi ada satu jenis lagi yaitu otitis eksterna maligna, belum saya sebutin tadi ya. Nah, itu dari gejala itu ada riwayat DM-nya, ada riwayat penyakit komorbidnya. Itu untuk otitis otitis eksterna yang malignan. Ya. Kemudian kalau yang otomikosis itu merupakan otitis eksterna karena jamur itu lebih khas gatalnya. Jadi terasa gatal di telinga. Ya. Kemudian dari gejala ya, gejala dari tanda atau pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, otitis eksterna bisa kelihatan hiperemis di CAE-nya. Di CAE ya, di liang telinga luarnya. Kemudian selain hiperemis, dia juga bisa keluar discharge di sana. Jadi ada discharge, ya. Kalau discharge-nya itu tetap berbau, tapi tidak sebau otitis media supuratif kronis. Memang harus dibauin ya. Makanya tetap penting ya stase bangsa. Nggak apa-apa, tapi setidaknya dia lebih less odor, jadi lebih nggak terlalu berbau banget gitu lah ya, tapi tetap ada baunya gitu ya. Nah, terus otitis media akut yang perforasi gimana yang keluar cairan dari situ? Tetap sama untuk yang kalau keluar cairan ya, keluar cairan belum tanda khas ya.
Jadi kemudian kita bersihkan dulu cairannya, kemudian baru kita lihat apakah membran timpaninya intak atau tidak. Kalau intak, membran timpani intak, jelas itu otitis eksterna ya. Tapi kalau misalnya membran timpani perforasi, nah kita baru menentukan apakah ini perforasi akibat otitis media perforasi atau dia otitis media supuratif kronis ya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini pemeriksaan fisik bentuk telinga. Diingat lagi yang sudah diajarkan oleh Dr. Lia ataupun Dr. Zul, bahwa gendang telinga atau membran timpani, kalau perforasi, lihat apanya aja? Apa aja yang dinilai pada perforasi membran timpani yang perforasi? Pada perforasinya apa aja, Safa? Safa? Kok nggak kedengeran, Safa, suaranya? Padahal udah di-unmute nih. Izin menjawab, dokter. Safa, nggak kedengeran suaranya? Dibantu dulu ya, sama Puspita, yuk. Bisa dilihat dari tepinya, derajatnya, dan letaknya, dokter. Derajat? Tepi? Derajat, Tepi kalau tepi gimana? tepi. Kalau tepi gimana? Kalau tepi, yang mana yang perforasi, otitis media akut perforasi, yang mana yang OMSK? Nggak apa-apa sambil belajar ya. Boleh lihat, boleh lihat buku, silahkan. Nggak apa-apa, ini masih fase belajar. Ntar pas ujian OC nggak boleh ya. Ya. Dava nggak boleh kalau pas OC. Ilham nggak boleh ngopek di bawah tuh ya, ngepek di bawah nggak boleh ntar pas ujian OC. Sekarang boleh. Ada yang tahu tepinya gimana? Kalau yang tepinya tebal itu lebih ke arah kronik, dokter. Kalau yang tipis lebih ke arah UMA. Ya, betul. Ada lagi? Apalagi yang lain? Tepinya, terus apalagi tadi, Puspita? Derajatnya? Derajat apa nih? derajat perforasinya, dokter. Maksudnya ukurannya? Iya, luas perforasinya. Ya, luas ukurannya ya. Jadi bisa kita deskripsikan misalnya sentral, jadi letaknya ya, letak, ukuran, beda ding, letak sama ukuran. Ukuran ya, ukuran kurang dari 25%, kemudian atau lebih kurang 50%, 75%, atau bisa juga subtotal atau total. Subtotal itu ya ada sih sisanya tapi dikit banget ya, jadi itu disebut dengan subtotal. Gitu ya, Puspita, maksudnya gitu ya? Iya, dokter. Ukurannya ya, kemudian letaknya apa aja nih Rani? Kok Rani lagi? Siapa ya? Naura, Rina dia belum sempat ngomong nih Risna. Untuk letaknya ada yang sentral, ada yang marginal atau perifer, dokter. Terus apa lagi? Terus ada yang atik. Ya, ada sentral, marginal, atik. Ya, yang mana yang otitis media akut, yang mana yang otitis media supuratif kronis? Kalau otitis media supuratif kronis biasanya di sentral, dokter. Kalau untuk yang OMA mungkin di periferal, dokter. Ini kelihatannya saya yang salah nanya ya. Jadi otitis media supuratif kronis itu bisa sentral, bisa perifer. Bukan perifer. Bisa sentral, bisa atik atau marginal. Bedanya kalau OMSK, otitis media supuratif kronis yang tipe benigna itu biasanya sentral. Kalau yang tipe malignan atau ada kolesteatomnya, itu tipenya yang perforasinya di daerah marginal atau di daerah atik. Tahu ya daerah atik itu di mana ya? Ya, lebih ke arah apek ya. Itu. Tapi kalau otitis media akut gimana? Ya bisa sentral, bisa juga dia subtotal atau total juga bisa ya. Jadi tapi yang jelas dia tepinya rata. Tepinya tipis permukaannya.
tipis ya, tidak menebal. Begitu ya. Jadi kalau permasalahan perforasinya apakah dia letak sentral atau marginal atau di atik itu adalah lebih ke arah OMSK yang benigna ataukah malignan gitu. Oke, udah benar ya. Begitu, siapa tadi yang nanya? Aditya ya? Dit, kamu yang nanya tadi ya? Iya, dokter. Ya, sudah jelas banget atau masih kurang? Sudah, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Udah jelas ya. Jadi udah bisa menentukan ini pasien otitis eksterna aja atau otitis media. Itu udah bisa ya, Adit. Jadi tetap harus dibersihkan ya, Adit. Kalau misalnya ada discharge, kamu harus bersihkan semaksimal mungkin. Karena kan belum tentu ya kalau kalian praktek itu ada suction. Mungkin nggak bisa di suction nih. Kalau ada suction, kalian sudah ditunjukkan oleh dokter Lia ya, suction bisa menggunakan NGT kecil, bahkan NGT bayi. Itu saya tuh tahunya itu juga jadi dulu itu saya pernah bawa alat itu NGT bayi saya gitu ya. Jadi memang kemudian saya mau baru-baru praktek tuh. Saat mau nyaksien pasien bingung nih gimana ya caranya supaya dia lebih aman dibandingkan pakai suction yang rigid, yang pakai besi. Kan ngeri ya pakai yang besi itu kalau misalnya ini mesti terjadi laserasi. Kemudian akhirnya saya pakai itu loh, kok enak pakai ini. Akhirnya setelah itu saya jadi yang di RSND itu yang teman-teman ya termasuk dokter Lia, saya bilang ini pakai ini aja enak gitu. Dan sampai sekarang kita pakai NGT untuk nyaksien. NGT-nya tentu saja NGT yang kecil. Kalau tidak ada itu, kalian bisa menggunakan kapas tengah tiang. Kapas tengah tiang itu menggunakan aplikator kapas, tahu ya? Aplikator kapas punya, kalau misalnya punya, nanti kalian bisa latihan untuk memilin kapas. Jadi kalau pada pasien-pasien yang harus kita bersihkan, discharge-nya harus kita bersihkan semaksimal mungkin, supaya obat bisa terserap dengan maksimal. Karena dari penelitian untuk otitis, ya otitis apapun itu sebenarnya jauh lebih terutama yang otitis media ya, yang belum yang kronis ya, tapi ya otitis media akut misalnya perforasi, bisa juga sih OMSK, tapi yang jelas intinya itu untuk obat localize atau obat tetes telinga itu sangat efektif ya, apalagi untuk otitis eksterna. Kalau otitis eksterna udah jelas yang paling efektif adalah obat yang localize, obat tetes telinga. Boleh dikombin, boleh. Kalau memang membutuhkan kombinasi obat-obatan, apalagi kalau dia dengan penyakit-penyakit yang lain ya, yang membutuhkan antibiotik yang sistemik. Tapi lebih efektif itu menggunakan obat tetes telinga. Ya, jadi dibersihkan dulu maksimal. Caranya tadi kalau nggak ada suction ya pakai kapas setengah tiang. Setengah tiang itu maksudnya adalah kapasnya itu dipilin tegap gitu ya, bukan tegap apa sih, kokoh gitu pilinannya itu. Tapi tidak pas di ujung besi, paham ya? Jadi saat kalau misalnya ketemu sama gendang telinga, ketemu sama membran timpani, dia tidak nusuk ke membran timpani, jadi tidak di ujung besinya. Bisa paham ya? Nanti coba dipraktekkan, karena ini penting sekali untuk praktek kalian nanti, gitu. Mohon maaf, dokter, berarti dilebihkan sedikit? Iya, atau bagaimana, betul. dokter? Ya, dilebihkan sedikit, tapi tetap dipilin, bisa mengerti? Jadi dia tetap kokoh gitu ya. Begitu kalau misalnya, jadi kalian bisa ngetes nanti di tangan. Ntar aku hidupin video. Jadi nanti kalian bisa ngetes di tangan ya. Jadi kalau sudah dipilin gitu ya, misalnya ini udah dipilin nih, ya. Ini kan dipilin biasanya di ujung sini kan, kapasnya sampai besi sini, itu kan dipilin. Nah, tapi ini kan ada resiko ya kalau misalnya pas besi ini, kalau misalnya kena ke gendang telinga, gitu bisa melukai gendang telinga, betul ya? Nah, tapi kalau misalnya di sini dilebihkan sedikit, dipilinnya sampai di sini, misalnya gitu ya, tetap dipilin sampai di sini, tapi begitu nembus, misalnya ini pilinan kertas dia akan, kira-kira, kalau ini kertas, ini, jadi begitu sama gendang telinga, misalnya ketemu sama gendang telinga, kalau ini kapas, kertas sih kapas, nah dia kan akan belok begini, paham ya? Nggak kena besinya. Jadi juga pembersihan akan maksimal. Apakah ini efektif? Ini sangat efektif untuk pengobatan, apalagi otitis eksterna.
Jarang banget ya, alhamdulillah selama ini jarang banget kalau hanya otitis eksternal, otitis kayak gitu, dikasih obat tetes telinga dengan cara pembersihan yang benar dan cara penetesan yang benar, insya Allah sih sembuh. Gitu ya, kecuali otitis eksternal maligna yang dia ada komorbid lain. Itu membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi, lebih lanjut lagi. Gitu ya, Ratna? Oke. Iya, dokter. Siapa tadi yang nanya? Dava? Siapa tadi? Dava ya? Dava? Saya dokter. Iya. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa, Dava? Bukan saya yang nanya, dokter. Bukan kamu. Siapa tadi yang nanya? Kok jadi lupa? Siapa yang nanya? Saya dokter tadi, dokter. Aditya? Iya, dokter. Gitu ya. Jadi untuk pembersihan bisa dilakukan dengan cara yang seperti tadi ya. Untuk penata laksanaan otitis itu banyak banget di masyarakat kita, masih banyak banget ya. Jadi pasien datang ke dokter umum itu kalau problem THT 70% itu biasanya telinga, gitu ya. Jadi terima kasih tadi pertanyaannya. Kita bukan hanya membahas laring-faring, nggak apa-apa juga. Jadi sebagai kordik ya saya juga bertanggung jawab apa yang kalian dapatkan. Jadi nanti kalau misalnya memang belum sempat ditanyakan ke dokter Lia atau ke dokter Zul, bisa ditanyakan ke saya. Gitu ya. Yang bisa saya jawab ya saya jawab, tapi kalau misalnya nggak bisa ya nanti saya transfer lagi ke yang lain. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Dokter izin, dokter. Izin mau kemana? Tadi untuk tugas dokter Kanti, kalau misalnya dikumpul besok boleh nggak dokter? Soalnya ini ada beberapa dari kami yang wisuda hari ini. Oke, boleh. Ini cuma untuk menghabiskan waktu karena sampai jam 15.30 kan juga nggak ada ngapa-ngapain ya. Kalau yang nggak wisuda, kerjakan dari sekarang aja. Ya, dokter. Bisa ya? Yang wisuda besok boleh deh. Tapi kalau yang nggak wisuda, mendingan dari sekarang diberesin sambil ngelihat materi apa yang kurang. Ya, atau ada yang mau ditanyain, yang lainnya boleh. Silahkan ditulis, nanti pas waktu ketemu lagi, nanti kita bahas lagi. Oke? Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Siapa yang mau wisuda nih, jam berapa? Jam berapa, Safa? Safa ya, mau wisuda ya? Nggak bisa kedengeran ya, udah. Ya udah, silakan wisuda ya. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Silakan moderator, Pak Moderator Ilham. Terima kasih atas perhatiannya Dokter Kanti dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Dokter Kanti atas masukannya. Baik, untuk sesi jurnal reading dan diskusi kali ini bisa saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kanti. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Video. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga. Guys, aku mau ngomong briefing, guys. Apa nih? Apa nih? Tugas dokter